Banyak sekali peluang dalam mencari uang di internet, tapi hanya sedikit orang di Indonesia yang tahu. Karena kebanyakan orang pada fokus sama medsos. Padahal kalau dimanfaatkan, potensi penghasilannya bisa lumayan besar. Jadi nggak ada salahnya teman-teman coba cara-cara alternatif, tentunya cara yang tepat untuk menghasilkan uang di internet. Semuanya tidak perlu membangun follower atau subscriber di medsos, serta tidak perlu menjual produk di marketplace atau dimanapun. 8 cara cari uang di internet yang akan saya jelaskan di video ini juga tidak memerlukan skill yang kompleks seperti coding. Tapi semuanya tetap membutuhkan pembelajaran dan usaha. Nah, yang akan dibahas di video ini bukan program nonton video dapat duit, atau baca email dapat duit, atau program-program sejenisnya. Saya sendiri udah cari duit di internet itu selama 10 tahun lebih, awalnya juga banyak melakukan kesalahan, coba ini itu. Jadi udah tahu yang mana yang menguntungkan dan mana yang enggak. Beberapa di antaranya mengharuskan kita untuk bisa berbicara bahasa Inggris, tapi sebagian lagi nggak perlu bisa bahasa Inggris. Dan semuanya bisa dikerjakan dari rumah. Saya akan bahas yang sampaikan dulu, baru yang kerjaan full time. Nanti kalian bisa pilih 1 atau 2 kerjaan yang cocok untuk kalian. Oke, langsung aja kita mulai dengan yang pertama. Cara cari duit ini cocok untuk kalian yang senang ngotak-ngatik berbagai macam aplikasi. Ngotak-ngatik aplikasi, tapi bisa cuan. Kalian juga nggak perlu ngerti coding dan nggak perlu ahli banget soal teknologi, tapi nggak boleh gaptek. Untuk kerjaannya bisa dilakukan di waktu senggang, nggak ngabisin waktu, dan kerja yang kalian lakukan itu cukup sederhana, yaitu dengan menjadi software tester. Sebagai software tester, tugas kalian adalah menemukan bug dan memastikan aplikasinya mudah digunakan. Bayarannya rata-rata antara 5-10 dolar per tes, dan satu tes itu biasanya memakan waktu sekitar 10-20 menit. Jadi kalian bisa mencoba banyak aplikasi gratis sebelum diluncurkan ke publik. Syaratnya memiliki perangkat yang terhubung dengan internet, bisa berbicara bahasa Inggris, memiliki mikrofon dan kamera, serta memiliki akun PayPal supaya bisa terima pembayaran. Untuk menjadi tester, kalian bisa masuk ke usertesting.com. Di atas ini klik menu Get Paid to Test, terus di bagian bawahnya ini ada cara kerjanya. Lalu di sini juga kita bisa lihat beberapa perusahaan yang sebelumnya pernah bekerja sama dengan user testing. Untuk spek requirement dan sistem operasinya bisa dilihat di halaman FAQ user testing, jadi ini bisa pakai komputer atau HP. Tapi tidak disarankan untuk pakai device merek Xiaomi. Oke, untuk daftar kita tinggal masukin email address, klik checkbox di sini dan tekan Get Started. Nah, kalau udah daftar dan berhasil login, pastikan kalian beresin semua task yang ada di sini. 3 tes di atas ini mudah dilakukan, jadi saya nggak akan jelasin. Nah, yang di bawah ini adalah praksis tes yang harus kalian lakukan, supaya kalian itu bisa direview oleh pihak user testing. Jadi ini bisa disebut juga sebagai ujian masuknya. Klik di sini, dan kalian akan diberikan instruksi. Tonton video instruksinya sampai ngerti, dan baca apa yang ditulis di sini. Saat praktis tes, kalian akan diminta untuk merekam video di mana kalian itu berbicara di depan kamera pakai bahasa Inggris. Nanti kalian akan diminta untuk masuk ke suatu situs web dan akan diberikan perintah-perintah yang spesifik. Praktis tes tersebut tujuannya untuk melihat kemampuan kalian dalam membaca dan mengerti instruksi yang diberikan, menjelajahi web dan menggunakan suatu aplikasi, berbicara bahasa Inggris dengan jelas dan mudah dipahami, serta memberikan penilaian serta memberikan opini yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau nanti udah keterima, kalian bisa lakukan tes kapan aja kalian mau. Alternatif selain user testing adalah userpick.com. Ini cara kerjanya nggak jauh beda, bayarannya sekitar 5-10 dolar per tes. Selain itu juga kalian bisa coba daftar di userlytics.com supaya bisa dapat lebih banyak kerjaan testing. Saran saya kalau mau cari duit sebagai software tester itu nggak perlu dijadikan kerjaan utama, karena income-nya tergantung dengan seberapa banyak kerja yang bisa kita lakukan. Untuk memperbesar potensi penghasilan, kalian bisa daftar di beberapa platform software testing, dan kalian lakukan aja di waktu yang senggang. Cara lain untuk menghasilkan uang di waktu senggang, tapi bayarannya lumayan gede, adalah focus group. Bayarannya dari mulai 100.000 sampai 1 juta hanya dengan memberikan opini selama 30 menit sampai 1 jam. Jadi ini mirip dengan software tester tadi, tapi opini yang kita berikan bukan tentang aplikasi atau situs web. Jadi di sini kita terlibat dalam suatu riset dan studi. Pertama, kalian harus bisa ngomong bahasa Inggris, punya koneksi internet yang stabil, memiliki mikrofon dan kamera, serta akun PayPal. Untuk memulai, kalian bisa masuk ke situs responden. Linknya ada di deskripsi. Lalu klik tombol Get Started untuk daftar sebagai partisipan. Setelah daftar, di sini ada banyak riset dan studi. Setiap riset bayarannya berbeda-beda dan ini lumayan karena kerjanya cuma sekitar 10 menit sampai 1 jam. Tapi saat kalian baru daftar, nggak semua riset yang ada di sini itu terbuka untuk kalian, alias masih terkunci. Paling cuma 2 atau 3 riset yang terbuka, sedangkan kalau untuk saya di sini sudah terbuka semua. Untuk membuka lebih banyak riset, ada beberapa persyaratan tambahan yang harus dipenuhi. Pertama, kalian harus punya akun LinkedIn, nah terus disambungkan dengan akun responden kalian di sini, dan setelah itu beberapa riset akan terbuka.
Untuk membuka lebih banyak lagi, rekam video perkenalan dalam bahasa Inggris, lalu upload videonya. Untuk instruksi video perkenalannya bisa dibaca di sini. Selain itu, kalau kalian udah kerja di suatu perusahaan dan punya alamat email dengan domain perusahaan tempat kalian bekerja, kalian bisa masukin alamat email tersebut di profil kalian, lalu verifikasi email tersebut. Nah, kalau semuanya udah beres, maka akan lebih banyak riset-riset baru yang terbuka untuk kalian. Untuk jadi partisipan, kalian pilih salah satu di sini yang memang sesuai dengan kemampuan atau wawasan kalian. Tapi untuk bisa diterima, kalian harus melakukan screener terlebih dahulu. Dan jatahnya itu cuma 3/24 jam. Screener ini adalah survei tertulis yang harus kita jawab. Nanti kalau memang terpilih, baru kalian memberikan opini melalui video sesuai dengan yang diminta oleh tim risetnya. Nah, kalau memang oke, maka kalian akan dapat bayaran. Kerjaan selanjutnya, ini masih buat kalian yang ngerti bahasa asing, dan buat kalian yang nggak bisa bahasa asing jangan khawatir karena masih ada kerjaan-kerjaan lainnya. Nah, untuk yang bisa bahasa asing, kalian bisa cari duit tambahan sebagai online transcriber. Sebagai online transcriber, tugas kalian adalah menulis transkripsi video atau audio. Kalian bisa masuk ke transcribeme.com, lalu masuk ke menu freelancers. Barangnya nggak gede-gede banget, tapi lumayan buat tambah-nambah. Transcribe.me ini terima transcriber dari seluruh dunia. Untuk daftar tinggal klik di sini. Syarat-syaratnya harus berumur minimal 18 tahun, punya komputer dan akses internet, punya akun PayPal supaya bisa menerima pembayaran dan lolos ujian masuk. Selain Transcribe.me, kalian juga bisa daftar ke Skribi.com. Untuk cari tombol daftarnya scroll dulu ke bawah, dan ini proses masuknya sama dengan di Transcribe.me. Harus punya PayPal dan lolos ujian masuk. Cuma di Skribi ini kalian juga akan dibantu oleh AI, jadi transkripnya itu udah 60% beres, tinggal kalian lanjutin aja. Menurut info di sini, rata-rata bayaran di Skribi lebih besar daripada di Transcribe.me. Bayaran-bayaran tersebut cuma ilustrasi, pada kenyataannya bisa kurang, bisa lebih. Tapi nggak ada salahnya, kalian coba join aja di keduanya. Kalau ngerasa nggak cocok di software tester, transcriber, partisipan, atau nggak bisa bahasa Inggris, kalian bisa coba kerjaan yang satu ini. Kerjaannya full time, dapat gaji bulanan, dan bisa dijadikan pegangan untuk kebutuhan dasar hidup. Kerjaannya tiap hari ngetik, tapi bukan ngetik artikel atau transkripsi. Gajinya kisaran 4 juta sampai 6 jutaan kalau kerja ke perusahaan Indonesia. Dan bisa 8 juta ke atas kalau kerja ke perusahaan luar negeri. Syaratnya, kalian harus memiliki skill yang lumayan baik dalam berkomunikasi, cukup sabar dan memiliki pengertian alias mau mendengarkan keluhan orang lain. Dan kerjaan ini adalah remote customer support alias customer support di rumah aja. Kerjaan kalian adalah menjawab pertanyaan dari calon customer dan juga customer seputar produk atau jasa yang dijual, termasuk juga komplain. Dan kebanyakan perusahaan tidak mengharuskan kita untuk berbicara secara langsung, tapi dengan mengetik melalui email, support desk, atau live chat. Tapi kalau perusahaannya memang membutuhkan live call customer support, tentu kalian harus langsung bicara dengan customer. Untuk lowongan remote customer support ini bisa kita cari di Google, terus klik di sini untuk lihat lebih jelasnya. Ini ada yang gajinya antara 15 sampai 23 jutaan, tapi ini customer support engineer ya, hanya untuk yang ngerti coding. Nah, kalian cari aja yang remote customer biasa. Terus di sini ada kerjaan yang part-time juga. Kebetulan saat ini Gojek lagi buka lowongan untuk remote customer support. Gajinya antara 4 sampai 5 juta. Untuk cari yang di luar negeri, kalian bisa masuk ke remote.co, terus di sini kalian cari aja kategori remote customer support. Ini bisa kita lihat ada beberapa lowongan kerja, dan beberapa di antaranya ada yang entry level. Untuk lihat detailnya kita tinggal klik aja, dan di sini kita bisa baca job desk-nya, terus juga perks-nya, serta syarat-syaratnya. Nah, untuk apply pekerjaan ini, kalian harus daftar dulu ke situs remote.co ini. Nah, kalau soal pembayaran gaji itu tergantung juga dengan perusahaannya. Ada yang lewat PayPal, ada juga yang lewat transfer bank. Edukasi itu penting, gak cuma di sekolah, tapi juga melakukan self-education. Karena bisa menambah pengetahuan yang kita butuhkan untuk berkembang, dan tentunya membantu kita dalam mencari uang. Dan ngomong-ngomong soal edukasi, kita pun bisa mencari uang di internet dengan menjadi online tutor. Untuk kalian yang berprofesi sebagai guru atau sarjana pendidikan, kalian bisa kerja sampingan sebagai online tutor dengan memberikan les matematika, bahasa, dan lain-lain. Sebagai tutor online, kalian akan dibayar per jam, dan tarif per jamnya dimulai dari 25.000 per jam sampai 400.000 per jam. Untuk bisa menjadi tutor online, tentunya kalian harus punya koneksi internet yang stabil, webcam, dan juga mikrofon. Gak perlu yang mahal-mahal, yang penting cukup jelas untuk dilihat dan didengar. Salah satu platform tutor online yang populer adalah snapes.com. Pilih menu tutor di atas sini, lalu klik daftar tutor. Di sini bisa dilihat syarat-syaratnya dan ada tes masuknya juga. Nah, kalau keterima, harus menjalani masa percobaan dulu selama 2 minggu. Platform yang kedua adalah superprof.co.id. Klik aja menu berikan kursus di sini, terus kalian bisa daftar dan tentukan apa yang mau diajarkan serta tarif per jamnya.
Sedangkan untuk yang spesialisasi di bahasa asing, kalian bisa masuk ke preply.com, lalu klik menu menjadi guru les untuk mendaftar. Selain itu, teman-teman juga bisa download dan install aplikasi teman belajar di HP kalian, lalu mendaftar menjadi guru. Dan ini adalah kelengkapan data yang diminta, tapi sebelum diterima akan dilakukan seleksi administrasi terlebih dahulu. Satu platform lagi yaitu coursehero.com. Walaupun ini adalah platform dari luar negeri, tapi banyak juga mahasiswa universitas di Indonesia yang meminta solusi dari tutor di Coursehero. Teman-teman scroll aja ke paling bawah dan klik menu tutors di sini. Sebagai tutor di Coursehero, potensi pendapatannya bisa mencapai $1.500 per bulan. Tapi ini untuk yang udah expert ya, dan untuk apply sebagai tutor, tinggal klik tombol ini lalu isi formnya. Nah, kerjaan selanjutnya cocok buat kalian yang lulusan SMK atau SMA. Kisaran gajinya bermacam-macam, rata-rata di Indonesia itu antara 3-6 jutaan, tapi kalau ngambil yang di luar negeri bisa 8 juta ke atas karena dibayar dolar. Syarat-syaratnya kalian adalah seseorang yang disiplin dan terorganisir, mampu memanage waktu dengan baik, memiliki skill komunikasi yang cukup baik, bisa menggunakan aplikasi perkantoran seperti MS Word, Excel, dan lain-lain, dan yang pasti harus mahir menggunakan internet termasuk email dan sosial media. Kerjaan ini disebut sebagai virtual assistant, disingkat VA. Tugasnya bisa macam-macam tergantung perusahaannya juga, bisa mengatur jadwal, menyusun agenda. Ada juga yang mengharuskan VA untuk melakukan data entry atau pembukuan dengan menggunakan aplikasi spreadsheet seperti Excel atau Google Sheet. Selain itu, VA juga suka ditugaskan untuk jadi admin medsos alias mimin, serta merangkap sebagai customer support. Salah satu cara untuk mencari lowongan kerja sebagai virtual assistant, kita bisa menggunakan Google. Di sini sama Google dibantu dicariin kalau memang lagi ada lowongan. Kita bisa klik di sini untuk lihat lebih lengkap. Dan ini ada beberapa lowongan virtual assistant untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia. Nanti kalian bisa cari dan baca syarat-syaratnya. Kalau ada yang oke, kalian bisa coba apply. Di halaman Google tadi juga masih banyak hasil pencarian seperti dari LinkedIn, dan situs-situs lowongan kerja seperti Glints, Indeed, dan lain-lain. Nah, kalau untuk cari di luar negeri juga kalian bisa masuk ke remote.co. Ini sama dengan kerjaan remote customer support tadi ya. Di sini kalian tinggal pilih aja kategori virtual assistant. Tips dari saya sebelum melamar itu cek dulu perusahaannya. Apakah perusahaan tersebut punya situs, apakah ada listing alamatnya di Google, dan cari juga informasi-informasi lainnya tentang perusahaan tersebut. Jadi jangan keburu nafsu ngelamar karena butuh duit, tapi lakukan due diligence terlebih dahulu. Dan kalau kalian cukup serius berkarir sebagai virtual assistant, coba cari pelatihan atau kursus virtual assistant di Google. Ini ada kelas berbayar dari Habis Kerja dan juga dari Remote Skills Academy. Ya, ini memang berbayar, tapi bisa jadi bekal ilmu untuk diri kalian. Teman-teman juga bisa cari grup virtual assistant di Facebook sambil networking dan cari informasi kerja. Coba aja join ke beberapa grup yang masih aktif posting. Gali sebanyak-banyaknya dulu informasi untuk edukasi diri kita. Beragam masalah selalu menghinggapi kehidupan banyak orang di dunia. Mereka sering kebingungan dalam mencari solusinya, sampai akhirnya frustasi. Nah, kalau kalian adalah seorang expert seperti dokter, pengacara, mekanik, teknisi, atau juga seorang guru, kalian bisa memberikan solusi kepada orang-orang yang membutuhkan dengan membuka jasa konsultasi online. Apalagi kalau bukannya di luar negeri, potensi pendapatannya bisa di atas 10 juta sebulan tanpa harus kerja full time. Untuk buka jasa konsultasi ada 2 jalan yang bisa tempuh. Pertama adalah jalan yang sulit, kita bikin website, terus bangun personal branding melalui medsos. Selain itu juga kita harus cari traffic melalui SEO. Atau kita tempuh jalan yang kedua, jalan yang lebih mudah, yaitu melalui situs justanswer.com. Di situs Just Answer ini kita akan dihubungkan langsung kepada klien-klien yang membutuhkan bantuan. Untuk daftar gratis tinggal klik menu For Expert. Ini adalah potensi pendapatan rata-rata. Nah, untuk menunjukkan diri sebagai expert tinggal isi form yang di sini. Setelah daftar, kalian harus nunggu beberapa hari karena pihak Just Answer akan mereview dulu kredensial yang kalian miliki seperti jasa dan lain-lain. Jadi yang diterima itu hanya yang qualify saja. Sumber penghasilan yang ke-8 cocok buat kalian yang bisa ngedit video, bisa graphic design, atau bisa nulis skrip video. Dan kalau kalian saat ini adalah YouTuber tapi masih butuh duit tambahan, kerjaan ini cocok buat kalian, yaitu freelance kepada YouTuber di luar negeri. Bayarannya dari mulai puluhan, ratusan, bahkan sampai ribuan dolar. YouTuber dari luar negeri itu sering butuh video editor, thumbnail designer, dan juga scriptwriter. Kerjanya ada yang per project dan juga ada yang full time. Nah, ini bisa jadi kesempatan buat teman-teman yang cukup punya pengalaman di bidang YouTube. Dan kebetulan saya udah pernah bikin videonya yang jelasin langkah-langkah detailnya. Jadi kalian bisa lanjutin nonton video yang ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.